Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifatul Mansufa, kelas 2 EHKI. Saya ingin mempresentasikan tugas usul fikih mengenai kias. Pada kesempatan kali ini, yang ingin saya bahas yaitu yang pertama adalah pengertian kias, yang kedua rukun kias, yang ketiga macam-macam kias, dan yang keempat adalah keujian kias. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian kias. Kias secara bahasa artinya pengukuran. Sedangkan menurut istilah, kias adalah menyamakan sesuatu yang tidak memiliki nas hukum dengan sesuatu yang ada nas hukum berdasarkan kesamaan ilat. Adapun pembahasan selanjutnya adalah rukun kias. Rukun kias ada 4, yaitu yang pertama adalah asal atau pokok. Asal merupakan kasus lama yang dijadikan objek perumpamaan atau kasus yang sudah ada ketetapan hukumnya secara tekstual dalam nas maupun ijma'. Maksudnya, asal adalah kasus yang dijadikan sebagai ukuran, pembanding, atau yang disamai. Misalnya, air perasan buah kurma dan anggur. Pada waktu turunnya ayat tentang haramnya khomer, keduanya termasuk khomer yang dikenal di masa itu. Yang kedua adalah far'u atau cabang. Dalam konteks kias, far'u diartikan sebagai kasus yang ingin disamakan kepada asal karena tidak adanya nas yang secara jelas menyebutkan hukumnya. Far'u diproses untuk disamakan dengan asal dalam penerapan hukumnya. Contohnya seperti masalah di atas. Yang menjadi al-far'u adalah perasan selain buah kurma dan anggur, yang diproses menjadi khomer memabukkan. Hukum asal atau syarat. Hukum syara yang ditetapkan oleh suatu nas dan dikehendaki untuk menetapkan hukum itu kepada cabangnya. Dalam contoh di atas, yang termasuk al-hukmu adalah perasan air yang memabukkan. Yang keempat adalah ilat atau alasan, sifat yang menjadi landasan hukum asal. Ilat haruslah berupa sifat yang jelas dan dapat dibatasi. Arti ilat sebagai hujah atau alasan. Definisi lain dari ilat yaitu kemaslahatan yang diperhatikan oleh syariat. Rukun keempat ini yang menjadi salah satu pertimbangan dalam melakukan kias. Contoh ilat adalah penghubung antara hukum air perasan buah anggur dan kurma dengan air perasan dari semua buah-buahan lainnya, di mana keduanya sama-sama memabukkan. Pembahasan selanjutnya adalah macam-macam kias. Imam Syafi'i membagi kias menjadi 3 macam berdasarkan kejelasan ilat, kesamaran, dan prediksinya terhadap persoalan yang tidak termaktub dalam nas. Kias tersebut antara lain kias aqwa, kias musawi, kias adof. Para ulama usul fiqh berikutnya mengikuti 3 klasifikasi ini. Yang pertama, kias aqwa adalah analogi yang ilat hukum cabangnya far'u lebih kuat daripada ilat pada hukum dasarnya asal. Artinya, suatu yang telah dijelaskan dalam nas Al-Quran atau hadis tentang keharaman melakukannya dalam jumlah sedikit, maka keharaman melakukannya dalam jumlah banyak adalah lebih utama. Yang kedua adalah kias musawi, adalah kias yang kekuatan ilat pada hukum cabang sama dengan hukum asal. Kias ini disebut juga dengan istilah kias fi makna al-asal. Contohnya, mengkiaskan membakar harta anak yatim kepada memakannya secara tidak pantas dalam menetapkan hukum haramnya. Yang ketiga adalah kias adof, adalah analogi yang ilat pada hukum cabangnya far'u lebih lemah daripada ilat pada hukum dasarnya asal. Contohnya adalah kandungan yang membuat mabuk di dalam minuman keras seperti bir, lebih rendah dari sifat yang membuat mabuk di dalam kandungan minuman keras khomer yang diharamkan di dalam Al-Quran. Pembahasan selanjutnya adalah keujian kias. Berdasarkan Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, yang artinya jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dalam kurung Al-Quran dan Rasul dalam kurung sunnahnya, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dari ayat di atas dapat diambillah pengertian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum muslimin agar menetapkan segala sesuatu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Berdasarkan sunnah. Hadis Hasan yang diriwayatkan oleh Darul Qutni yang artinya sesungguhnya Allah menentukan berbagai ketentuan, maka janganlah kemudian abaikan. Menentukan beberapa batasan jangan kamu langgar.
dia haramkan sesuatu, maka jangan kamu langgar larangan itu. Dia juga mendiamkan hukum sesuatu sebagai rahmat kamu tanpa unsur kelupaan, maka jangan kamu bahas hal itu. Yang selanjutnya adalah perbuatan sahabat Nabi. Para sahabat Nabi SAW banyak melakukan kias dalam menetapkan hukum sesuatu peristiwa yang tidak ada nasnya, seperti alasan pengangkatan Khalifah Abu Bakar. Menurut para sahabat, Abu Bakar lebih utama diangkat menjadi khalifah karena dialah yang disuruh Nabi Muhammad SAW mewakili beliau sebagai imam sholat di waktu beliau sedang sakit. Jika Rasulullah ridho Abu Bakar menggantikan beliau sebagai imam sholat, tentu beliau juga ridho jika Abu Bakar menggantikan beliau sebagai kepala pemerintahan. Sekian pembahasan dari saya mengenai kias, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.